Salam dan bahagia bersama di channel Meki dan Chunha Official. Kali ini kita akan membahas bagaimana pendaftaran kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024 di platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini Bapak Ibu akan diperkenalkan untuk penggunaan versi minimal, yaitu versi 1.25.0 ya, atau versi terbaru yang diupdate yaitu 1.28.1. Nah, kita akan melihat bagian-bagian penting yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana tata cara pendaftaran bagi satuan pendidikan atau sekolah yang baru mendaftar di tahun 2023 ini. Lalu, bagaimana tata cara pendaftaran bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 kemarin. Lalu, langkah-langkah spesifik yang akan dilihat atau kita pelajari, yaitu yang pertama bagaimana masuk ke platform Merdeka Mengajar untuk mendaftarkan satuan pendidikan kita dalam implementasi kurikulum Merdeka. Lalu, yang kedua yaitu bagaimana langkah pendaftaran kurikulum Merdeka bagi satuan pendidikan yang baru mendaftar, ya. Termasuk di dalam hal ini mengubah opsi implementasinya. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana langkah pendaftaran bagi satuan pendidikan yang sudah terdaftar di tahun 2022, ya, termasuk juga dalam hal ini langkah-langkah untuk mengubah opsi implementasi kurikulum merdekanya. Lalu yang keempat yaitu terkait dengan kumpulan pertanyaan-pertanyaan penting dan juga jawaban dalam FIQ. Lalu yang kelima itu dalam terkait di pusat bantuan atau help desk. Kemudian yang keenam adalah pelajari lebih lanjut. Nah, kita masuk yang pertama tentang platform Merdeka Mengajar, ya. Dalam istilah atau dalam hal-hal penting di sini kita akan lihat yaitu platform Merdeka Mengajar ini adalah platform edukasi yang dapat diakses melalui gawai Android, ya, ataupun bisa masuk menggunakan laptop, ya. Cukup aja atau melalui Google, ya. Google Chrome misalnya, kita bisa mencari alamatnya di https://guru.kemdikbud.go.id. Nah, platform ini untuk membantu pendidik dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum merdeka. Ya, jadi termasuk di platform ini juga adalah dipakai untuk pendaftaran kurikulum merdeka bagi satuan pendidikan. Lalu di sini ada yang namanya pilihan-pilihan. Nantinya untuk pendaftaran implementasi kurikulum merdeka ini ada 3 opsi atau pilihan, yaitu mandiri belajar. Nah, mandiri belajar ini maksudnya apa? Itu satuan pendidikan itu tetap masih menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum di satuan pendidikannya, dan dia menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmennya. Misalnya, dia bisa memperkuat PPK, ya. Di kurikulum merdeka ada pendidikan penguatan karakter. Nah, dia bisa menerapkan beberapa prinsip yang ada di kurikulum merdeka, misalnya melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ dia bisa kembangkan, ya. Kemudian dia juga bisa mengembangkan dalam asesmen. Kemudian yang kedua yaitu pilihan nantinya yaitu mandiri berubah. Maksudnya di sini bahwa satuan pendidikan ini sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kalau untuk mandiri berubah di jenjang SD itu di kelas 1 dan kelas 4, di jenjang SMP itu di kelas 7, dan di jenjang SMA, SMK itu di kelas 10, ya. Dan juga nanti di jenjang PAUD, yang paling bawah PAUD, itu tetap yaitu dia memilih untuk
menerapkan kurikulum merdeka. Nah, yang kedua yaitu mandiri berubah, di mana satuan pendidikan ini menggunakan struktur kurikulum merdeka, lalu mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dengan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini nanti dukungannya ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi dia bisa mengadopsi semua yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum satuan pendidikannya, dan dia bisa menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Ya, kalau untuk di tahun 2023 ini juga masih opsi ya, yaitu untuk jenjang PAUD, kemudian untuk SD itu di kelas 1 dan kelas 4, lalu di jenjang SMP di kelas 7, lalu di jenjang SMA, SMK itu di kelas 10. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mandiri berbagi. Nah, maksud di sini adalah satuan pendidikan itu sudah menggunakan kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Termasuk di sini yaitu satuan pendidikan ini harus memiliki komitmen kuat untuk membagikan. Jadi dia men-share praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain. Ya. Lalu ada istilah namanya akun belajar ID. Nah, di sini adalah akun belajar ID ini adalah nama akun atau sandi yang diterbitkan oleh domainnya adalah Kemendikbudristek. Ya. Di sini dapat digunakan untuk apa? Untuk mengakses layanan pembelajaran dan juga bentuk layanan lain termasuk untuk pendaftaran implementasi kurikulum merdeka di tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya kita langsung ingat di sini ada hal penting yang harus diingat bahwa pendaftaran untuk kurikulum merdeka ini sudah dimulai dari 6 Februari sampai nanti di 31 Maret 2023. Nah, di sini selama masa pendaftaran, maka satuan pendidikan ini bisa merubah opsi kurikulum merdeka ini maksimal sebanyak 3 kali, yaitu ya diberi opsi untuk merubah. Ya, ada mulai dari mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, apa yang harus dipersiapkan oleh satuan pendidikan untuk pendaftaran kurikulum merdeka ini? Khususnya bagi satuan pendidikan baik itu pendaftar baru maupun yang sudah mendaftar di tahun 2022 lalu, dia harus melakukan download aplikasi di Play Store ya. Dalam hal ini adalah platform Merdeka Mengajar ya. Jadi minimal versinya adalah 1.25.0 dan update terbaru adalah 1.28.1, atau dia nanti bisa mengakses langsung menggunakan laptop saja, dia langsung masuk di laman guru.kemdikbud.go.id. Lalu yang ketiga di sini dia harus memiliki akun belajar ID yang terdata sebagai kepala sekolah, atau khususnya untuk PLT di sini yaitu tidak terbatas pada domain admin.belajar.id, karena untuk kepala sekolah itu domainnya adalah domain admin.belajar.id, sedangkan untuk PLT itu dia masih domainnya adalah guru.belajar.id ya. Kemudian yang keempat di sini yang harus dipersiapkan satuan pendidikan adalah mengikuti alur pendaftaran hingga selesai. Nanti di sini kita akan bahas itu ya. Lalu yang kelima, khusus untuk satuan pendidikan swasta di sini harus diunduh di platform Merdeka Mengajar yaitu surat izin yang ada template-nya, surat izin dari yayasan, lalu diunduh, lalu isi, kemudian diupload kembali ya di platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang berikut adalah bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022. Nah, di sini ada
4 langkah yang harus dia lakukan. Satu, yaitu seluruh satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 itu dapat melakukan refleksi dan melanjutkan atau mengubah opsinya. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri belajar di tahun 2022 bisa memilih seluruh opsi kurikulum merdeka di tahun 2023. Lalu yang ketiga, satuan pendidikan yang terdaftar mandiri berubah di tahun 2022 itu bisa memilih yaitu opsinya yaitu mandiri berubah, tetap mandiri berubah ya, dan juga bisa mandiri berbagi di 2023. Kemudian yang keempat, satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri berbagi di 2022 itu hanya bisa melanjutkan opsi mandiri berbagi di 2023. Ya. Selanjutnya kita lihat tata cara pendaftaran secara umum. Nah, ini adalah bagi satuan pendidikan yang baru mendaftar. Dia mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, dia harus masuk ke platform Merdeka Mengajar dengan akun Belajar ID-nya. Lalu masuk ke halaman utama platform Merdeka dan klik pada bagian pengumuman. Nanti ada ya. Dan jadwal terkini. Lalu di sini klik daftar di sini. Kemudian dia lalu langkah ketiga, dia klik mulai pendaftaran dan pastikan data diri dan satuan pendidikan itu sudah sesuai. Jadi dia harus cek profilnya yang muncul di platform Merdeka Mengajar. Lalu langkah keempat, dia harus pelajari kurikulum Merdeka dengan menonton 2 video mengenai kurikulum Merdeka. Sehingga di sini ada pemahaman dulu, baru selanjutnya dia pilih opsi awal kurikulum Merdeka. Ya, penentuan awalnya apakah mandiri belajar, mandiri berubah, ataukah mandiri berbagi. Lalu yang kelima, dia harus isi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah Anda. Di sini maksudnya apa? Ketika satuan pendidikan ini menentukan opsi awal dia memilih, maka dia harus mengisi kuesioner, maka hasil dari pengisian kuesioner ini akan mendapat rujukan lewat sistem by sistem, maka bisa saja ya kalau dia memilih mandiri berubah, contoh, maka lewat pengisian kuesioner maka statusnya dia terdaftar bisa direkomendasi ke mandiri berbagi atau dari mandiri belajar dia memilih di opsi awal, lalu dia lewat pengisian kuesioner, dia direkomendasi by system itu ke mandiri berubah. Ya, jadi harus di sini memahami dulu untuk pengisian kuesionernya. Lalu yang keenam di sini khusus bagi satuan pendidikan swasta dia harus unggah surat izin. Jadi silakan diambil, unduh dulu baru dia unggah ya. Isi dengan baik lalu unggah kembali. Lalu di sini ini berdasarkan pilihan kategori kurikulum merdeka ini berdasarkan rekomendasi juga ya atau sesuai pilihan yang diinginkan. Lalu yang ketujuh di sini maka pendaftaran akan selesai dan Anda akan mendapatkan rekap pendaftaran setelah berhasil mendaftar. Nah, ini adalah tata cara pendaftaran nanti untuk satuan pendidikan yang baru mendaftar di tahun 2023. Kemudian untuk tata cara pendaftaran bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 dan ingin mengubah opsi. Ya, jadi dia yang sudah mendaftar di tahun 2022 dan ingin mengubah opsi, maka langkah-langkahnya adalah dia harus masuk ke platform Merdeka Mengajar dulu dengan akun Belajar ID kepala sekolah atau PLT, lalu dia buka halaman utama platform Merdeka Mengajar dan klik pada menu bagian pengumuman dan jadwal terkini di situ, lalu dia klik mulai. Lalu langkah ketiga dia akan klik mulai pendaftaran bagi dan di sini harus perhatikan juga data profil data dirinya. Kemudian langkah keempat dia harus lakukan refleksi dengan mengisi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori sesuai dengan kondisi sekolah. Lalu langkah kelima dia akan pilih kategori kurikulum merdekanya. Itu berdasarkan rekomendasi
atau sesuai pilihan yang diinginkan di awal dan hasil recommended dari isian kuesionernya. Kemudian yang keenam, pendaftarannya akan selesai dan mendapatkan rekapan pendaftaran. Lalu yang berikut kita lihat apa sih perbedaan bagi satuan pendidikan yang baru mendaftar di tahun ajaran 2023 ini, ya nantinya di tahun 2023-2024 maupun yang sudah mendaftar ya di tahun 2022-2023 ya ajarannya. Nah, di sini ada hal-hal yang membedakan. Ya, yang pertama, khusus untuk pendaftar baru maupun yang sudah mendaftar itu dia tetap login di platform Merdeka ya, tercentang ini dua-duanya. Kemudian dia tetap melalui langkah mulai pendaftaran, lalu yang ketiga pastikan data diri ini juga dia harus perhatikan, tetapi khusus untuk pelajari 2 video bagi yang sudah mendaftar di tahun kemarin di 2022, dia tidak perlu nonton lagi ya di sini. Dan juga untuk satuan pendidikan swasta, untuk pendaftar baru dia wajib. Sedangkan yang sudah mendaftar di tahun 2022 tidak usah lagi mengunggah surat izin dari yayasan. Ini sudah tidak perlu. Sedangkan melakukan refleksi dan mengisi kuesioner wajib. Baik pendaftar baru maupun yang sudah mendaftar di tahun 2022. Memilih opsi kurikulum merdeka juga masih untuk pendaftar baru dan yang sudah mendaftar di tahun 2022. Kemudian, melihat serta memastikan rekapan itu tetap pendaftar baru dan yang sudah mendaftar di tahun 2022 itu wajib melihat. Ya. Kemudian yang berikut bagaimana masuk ke platform Merdeka Mengajar. Nah, ini penting ya. Kita lihat siapa yang bisa melakukan pendaftaran kurikulum Merdeka. Nah, di sini yang pertama adalah kepala sekolah atau guru yang ditunjuk sebagai PLT, kepala sekolah ya, dan memiliki akun belajar ID dan terdata sebagai kepala sekolah. Nah, di sini bagi PLT ya tentu domainnya adalah domain guru ya, gurubelajar.id. Lalu untuk kepala sekolah ya dia statusnya adalah domainnya admin.belajar.id. Yang kedua, siapa yang bisa melakukan pendaftaran? Yang kedua, jika ingin melakukan pendaftaran dengan pendampingan wakil kepala sekolah, guru atau operator, silakan dia menggunakan akun belajar ID kepala sekolahnya, lalu bersama-sama melakukan tahapan pendaftaran. Ini artinya kepala sekolahnya bisa dibantu ya. Jadi operator bisa membantu kepala sekolah nanti untuk mendaftarkan. Lalu jika di sini ada catatan, jika Anda belum memenuhi kedua poin tersebut namun terkendala mengakses pendaftaran kurikulum Merdeka, nanti silahkan lihat di informasi, yaitu cukup masuk ke laman https://bit.ly alur pendaftaran kurikulum Merdeka atau KM ya, kurikulum Merdeka. Jadi silahkan nanti masuk di laman ini ya, untuk bisa melaporkan terkait kendala mengakses pendaftaran kurikulum.